kita berharap semuanya luar biasa. Walaupun hari ini kita ibadahnya live streaming, tapi nggak apa-apa, tidak mengurangi sukacita kita karena firman Tuhan berkata, Tuhan ada di mana-mana. Amin Kak? Amin. Ada di sini, ada juga di rumah. Yes. Oke, sebelum mulai nih, kita mau kenalan dulu nih Kak ya. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau kenalan dulu supaya adik-adik di rumah kenal nih siapa kakak-kakak yang lagi pimpin ibadah hari ini. Boleh dari sebelah kanannya Kak Lita? Hai, shalom. Halo. Ini Kak Tere. Oke, dan di sebelah kirinya Kak Lita? Hai, shalom. Kita jumpa lagi di live streaming ibadah hari ini anak-anak. Dengan ibu atau panggilannya kakak ya, Kak Doris deh hari ini. Nah, Oke. Dan saya sendiri Kak Lita. Sekali lagi kita siapa ya Kak ya? Shalom semuanya. Oke, sudah siap memuji Tuhan hari ini adik-adik? Pastinya Yes. sudah siap. Jangan lupa harus duduk yang rapi, ibadah yang benar-benar kita mau berikan yang terbaik buat Taat Tuhan. ya, Kak Lita. Betul sekali. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya Kak Tere. Yuk kita satu dalam doa. Semua ambil sikap yang baik, sikap yang hormat kepada Tuhan. Saat kita berdoa, tangan kita dilipat, mata kita ditutup. Supaya kita fokus terarah hanya pada Tuhan. Mari adik-adik, mama papa, adik-adiknya dibantu ya untuk tetap taat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Begitu indah, begitu dahsyat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang malam tadi. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan, kecintaan Tuhan siap untuk mendengarkan firman-Mu dan juga memuji membesarkan nama Tuhan. Biarlah roh Tuhan ada pada kami untuk memberi kami semangat yang baru. Kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih, dan ini semua Tuhan kami berikan untuk hormat dan kemuliaan-Mu saja. Berkati ibadah kami ini Bapa dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Oke adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, Kak Lita mau ingatkan lagi bahwa tema gereja kita tahun ini adalah apa Kak? Disciple. Oleh sebab itu kita mau bikin yel-yelnya. Ikutin ya di rumah, kita contohin dulu. Kak Lita, Kak Tere, dan Kak Doris akan contohin buat teman-teman dan adik-adik di rumah. Siap Kak. Oke, Disciple Kids, yes, I am. Sekali lagi, sama-sama ya adik-adik di rumah ikutin ya. Disciple Kids, yes, I am. Tepuk Yesus bisa? Bisa Bisa dong. dong. Oke, Nggak lupa. semuanya bangkit berdiri, sama-sama kita mau tepuk Yesus juga. Sekaligus kita mau memuji Tuhan. Yang semangat ya. Oke, siap Kak? Yap. Siap. Tepuk Yesus. Prak, prak, prak. Yes. Ya, prak, prak. Yesus. Prak, prak, prak. Yesus. Yes. Mari semuanya kita memuji Tuhan lebih lagi. Semuanya adik-adik ajak mamanya, papanya, kakak, adiknya di rumah, kita sama-sama memuji Tuhan bersama-sama ya. Kita nyanyikan satu pujian Yesus pokok. Yesus pokok. Pakai gerakannya ya. Dan kita jarangnya tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Sekali lagi sama-sama katakan Yesus pokok. Yesus
cinta semua. Tuhan Yesus cinta kita. Cintaku, ku cinta kau, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Masih semangat, sekali lagi katakan Yesus. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Ayo adik-adik yang di rumah semangat nyanyinya. Yesus cintaku, ku cinta kau, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Haleluya. Tepuk tangan semuanya buat Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi. Ayo, kasih Semangat ya Kak. Ayo, adik-adik di rumah, tetap semangat ya. Kita berjalan bersama Yesus. Amin. Siap-siap ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan tanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya, hey, setiap hari, hey, hey. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Haleluya. Oke, adik-adik, gimana memuji Tuhannya? Luar biasa ya. Semuanya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Boleh duduk lagi semuanya. Siapkan hati kita dan siapkan Alkitabnya, karena kita setelah ini akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau naikkan satu pujian, kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Oke, mari adik-adik dengan sikap yang benar. Orang tua, mama, papa harap diperhatikan ya adik-adiknya untuk sikap doa dan sikap menyembah Tuhan yang benar. Oke, adik-adik sudah siap? Siap, Kalita. Oke, kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai ibadah kami hari ini. Engkau mendengar setiap puji-pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Ini kami Tuhan, anak-anak yang berharga di mata Tuhan, datang menyembah dan memuji. Amin. Terima kasih Yesus. Adik-adik sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Suci
dosaku. Sekali lagi kita nyanyikan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Panggil Yesus, katakan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosa. Dengan iman katakan. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik siapkan hatinya, siapkan posisi yang baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang sudah tercurah dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu, murid-murid kecintaan Tuhan, akan siap untuk mendengarkan setiap firman Tuhan yang kami boleh dengar. Biarlah Engkau memberikan kami hati seorang Bapa, hati seorang Kristus ada pada kehidupan kami Tuhan. Kami boleh menyiapkan hati yang subur di dalam Tuhan agar firman ini boleh bertumbuh dalam kehidupan kami. Begitu pula Tuhan, pikiran kami fokus tertuju hanya kepadamu Bapa. Kami mau berkenan di hadapan Tuhan, kami mau jadi murid-muridnya Tuhan, kami mau membanggakan Tuhan dan senantiasa mengucap syukur di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, masih semangat? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata menjadi seorang murid. Kita Kak Tere, adik-adik adalah disciple-nya Tuhan, muridnya Tuhan, kecintaannya Tuhan. Firman Tuhan dalam Yesaya berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Saya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, seperti hari ini Tuhan mempertajam pendengaran kita. Kita mau fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dalam Keluaran 14. Adik-adik boleh menyimak di rumah ya bersama mama papa. Nanti membaca ulang di rumah setelah kita live streaming. Tapi Kak Tere akan langsung cerita tentang bagaimana Tuhan membawa umatnya, menyertai umatnya dalam satu kejadian yang luar biasa, yang begitu dahsyat. Nah, judul hari ini Kak Tere beri judul yaitu Tembok dari Laut. Wah, luar biasa ya, bagaimana itu tembok dari laut? Nah, saat itu sudah lama sekali bangsa Israel tinggal di tanah Mesir. Nah, saat itu di sana ada seorang raja yang bernama Raja Fir'aun. Raja siapa? Fir'aun. Ya, Raja Fir'aun ini begitu jahat. Dia terus memaksa bangsa-bangsa Israel ini bekerja keras siang dan malam. Mereka dijadikan budak adik-adik di tanah Mesir. Mereka harus bekerja keras di sana, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Ada mama-mama, ada papa-papa, ada juga anak-anak kecil. Bayangkan begitu menderitanya mereka bekerja siang dan malam. Nah, saat melihat itu, Tuhan Yesus melihat umat yang disayanginya ini begitu sangat menderita, begitu sangat sedih sekali Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, dia berkata, aku sangat sedih melihat kejahatan Fir'aun ini. Aku akan membebaskan bangsaku Israel ini dari perbudakan. Nah, saat itu adik-adik, Tuhan memilih Musa ini untuk memimpin bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Lalu Musa menuruti apa kata Tuhan.
Kemudian Musa mulai menuntun bangsa Israel ini untuk mempersiapkan diri keluar dari tanah Mesir. Mereka yang di dalamnya adalah mama, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu dan juga ada anak-anak ini mulai mempersiapkan perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, mereka berjalan adik-adik dari pagi, dari siang sampai malam, sepanjang hari mereka melakukan perjalanan, berjalan kaki adik-adik. Mereka keluar dari tanah Mesir berjalan kaki. Nah, saat dalam perjalanan terdengarlah oleh Raja Firaun bahwa mereka sedang melarikan diri keluar dari dari negara Mesir ini. Nah, karena itu Raja Firaun ini sangat marah. Dia kesal sekali. Bilangnya, kenapa mereka harus keluar dari tanah Mesir? Ayo semua prajurit. Terus dia panggillah, Raja Firaun memanggil semua prajuritnya untuk berkumpul, untuk mengejar bangsa itu supaya mereka tidak bisa keluar dari Mesir. Akhirnya dengan segenap prajuritnya, dengan tentara-tentara berkudanya yang terbaik disiapkan oleh Firaun, beribu-ribu orang untuk mengejar bangsa Israel ini. Nah, mereka sepanjang siang dan malam terus berjalan adik-adik bangsa Israel ini. Kemudian setelah itu prajurit ini mengejar. Nah, sampailah bangsa Israel ini dekat dengan laut. Kemudian tak lama setelah mereka memasuki laut itu, salah seorang dari kerumunan itu melihat bahwa pasukan-pasukan Mesir itu sudah mulai mendekati mereka. Saat mereka mendekati, mereka berteriak ketakutan adik-adik. Dia berseru kepada Musa, aduh bagaimana ini, dengan ketakutannya. Dia terus berteriak bahwa para tentara Mesir sudah mendekati mereka. Tetapi disinilah Musa dipakai Tuhan luar biasa. Musa menenangkan bangsa Israel itu. Musa berkata kepada bangsa Israel itu, jangan takut. Sekali lagi Musa katakan, jangan takut, bahwa Tuhan beserta kita. Sekali lagi Musa katakan kepada bangsa itu, hai kita bangsa Israel, kita jangan takut, jangan gemetar, jangan khawatir. Tuhan Allah beserta kita. Kemudian Musa terus membawa bangsa Israel ini terus mendekati ke tepi laut itu. Nah, sampai di tepi laut adik-adik, dari beberapa orang bangsa Israel ini mulai mengeluh. Mereka satu-satu berkata kepada Musa, Musa, gimana ini Musa? Bagaimana kita bisa menyeberangi laut Teberau ini? Kita loh nggak punya perahu, jumlah kita ini banyak sekali. Bagaimana kita bisa menyeberang? Satu pun perahu kita tidak punya. Apalagi dengan jumlah kita yang begitu banyak, kita harus menyeberangi laut ini. Laut ini dalam Musa, bagaimana kita harus melaluinya? Lalu Tuhan berfirman kepada Musa adik-adik. Kata Tuhan kepada Musa, Musa, angkatlah tongkatmu, arahkanlah itu ke tengah laut itu. Lalu Musa melakukan, sekali lagi dikatakan Musa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kemudian Musa mengangkat tongkatnya ke arah tengah-tengah laut itu. Saat tongkat itu diangkat adik-adik dan diarahkan ke laut itu, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Anginnya bertiup sangat kencangnya sampai laut itu terbelah menjadi dua. Saat laut itu terbelah menjadi dua adik-adik, laut air itu membentuklah sebuah tembok raksasa, tembok yang terbuat dari air. Nah, tadi Kak Tere bilang kan di depan bahwa judul firman hari ini tembok yang terbuat dari air laut. Nah, inilah kejadian yang luar biasa itu. Saat Musa mendengar, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, saat dia mengulurkan tongkat itu,
ada rasa percaya bahwa Tuhanlah yang menolong dia, Tuhanlah yang memberkati dia, Tuhanlah yang akan menjadikan dia berhasil. Dia tidak ragu-ragu adik-adik, dia pegang janji Tuhan itu dan dia langsung lakukan. Saat dia melakukan, mujizat terjadi. Saat tembok air itu di sisi kiri dan di sisi kanan, kemudian di tengah-tengah terbentanglah jalan yang luas, jalan yang kering, jalan yang tidak basah sama sekali. Bayangkan adik-adik, begitu dalamnya laut itu, begitu terjalnya laut itu, tak ada satupun air yang jatuh membasahi tanah itu. Tanah itu betul-betul kering. Lalu Musa mengajak semua bangsa Israel mulai menyeberangi lautan Teberau itu. Sampai siang dan malam mereka sepanjang malam bangsa ini menyeberangi dataran laut Teberau itu yang sudah terbelah tadi. Nah, saat mereka berjalan dan terus berjalan di sepanjang malam itu, sampailah mereka di ujung laut Teberau itu. Saat mereka sampai di ujung laut Teberau itu, mereka melihat ke arah sana, ke awal lautan tadi, bahwa pasukan Mesir tadi adik-adik sudah masuk mengikuti jalan itu dan mulai memacu laju kereta yang mereka pakai. Tapi Tuhan membuat kereta itu jatuh, rodanya itu patah, dan kemudian Tuhan berfirman. Dan akhirnya Tuhan menutup semua lautan itu, membinasakan semua prajurit-prajurit Mesir itu. Begitu luar biasa ya adik-adik. Nah, saat itulah bangsa Israel tadi melihat bahwa sungguh hebat Tuhan, sungguh dahsyat Tuhan, sungguh luar biasa. Dari kejadian inilah maka semua bangsa Israel hatinya mulai semakin dekat kepada Tuhan, semakin lagi, oh Tuhan luar biasa, Tuhanku ajaib, Tuhanku hebat, Tuhanku mampu melakukan perkara yang tidak mustahil menjadi nyata. Itulah adik-adik mujizat yang terjadi. Nah, dari kejadian ini adik-adik kita melihat bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Saat kita melakukan apa yang Tuhan katakan, kita mau benar-benar sungguh mempercayai Tuhan dalam kehidupan Tuhan, mujizat pasti terjadi. Nah, kata kuncinya hari ini adalah kita lihat ya dalam Keluaran 14 ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama. Mama papa boleh sama-sama mengajak adik-adik menyimak dan ikut memperkatakan firman ini. Karena firman ini akan menjadi kekuatan baru buat Kak Tere, buat adik-adik semua, buat mama, buat papa, semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yuk kita baca Keluaran 14 ayat yang ke-14 ya. Sudah semua? Yuk kita baca. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan berperang dan kamu akan diam saja. Sekali lagi dikatakan dalam Keluaran 14 ayat yang ke-14 berkata, Tuhan akan berperang dan kamu akan diam saja. Maksudnya apa ya adik-adik firman ini? Saat kita mau menyerahkan permasalahan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, pasti semua punya permasalahan kan? Punya rasa takut, sama Kak Tere juga punya rasa takut. Nah, sama halnya dengan adik-adik. Adik-adik juga punya rasa takut kan? Tidak ada manusia yang tidak punya rasa takut. Semua punya rasa takut. Tapi karena kita sudah mendengar firman Tuhan bilang Tuhan mempertajam telinga kita dengan firman Tuhan. Maka setiap kali kita mendengar firman Tuhan itu, kita diperbarui oleh akal budi kita firman Tuhan. Akhirnya kita berubah dan kita mulai mempercayai Tuhan. Kita melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita tidak takut lagi. Itulah maka dikatakan Tuhan akan berperang dan kamu akan diam saja. Jika Tuhan yang melakukan, saat kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, kita tidak perlu bertindak. Tuhan yang akan bertindak buat kita.
Nah, adik-adik, tentu semua punya rasa takut. Begitu pula dengan Kak Tere. Kak Tere mau bersaksi sedikit ya. Waktu Kak Tere umur 5 tahun, saat itu Kak Tere tenggelam di Sungai Mahakam. Waktu itu Kak Tere tinggal di daerah Lojanan. Nah, waktu itu Kak Tere sedang mandi di sungai. Tiba-tiba gayung yang Kak Tere pakai itu terlepas dari tangan Kak Tere. Nah, saat itu terlepas, Kak Tere ikut terjun ke dalam sungai itu dan kurang lebih 10-15 menit Kak Tere masuk di dalam air, kemudian ditolong oleh kakaknya Kak Tere dan naik ke atas permukaan. Kemudian di atas itu Kak Tere sudah nggak ingat lagi, sudah berbaju, sudah seperti biasa, tidur seperti biasa. Nah, tapi setelah kejadian itu adik-adik, Kak Tere betul-betul takut berdiri di tepi sungai. Nah, saat Kak Tere bermain misalnya di tepi Sungai Mahakam, itu ada rasa takut. Kak Tere takut lihat ombak yang bergulung ke arah Kak Tere, dan itu membuat ketakutan buat Kak Tere. Dan Kak Tere nggak berani untuk main-main di pinggir-pinggir laut atau di pinggir sungai. Tapi saat itu hari berubah ketika Kak Tere mendengarkan firman Tuhan melalui guru sekolah minggu kakak waktu itu. Nah, dia mengatakan bahwa kita tidak boleh takut, kita harus serahkan semua permasalahan kita kepada Tuhan. Nah, saat Kak Tere mendengar firman itu, hidup Kak Tere mulai diubahkan. Kak Tere suka dengan laut, Kak Tere suka bermain di pantai, dan Kak Tere sudah tidak ada lagi rasa trauma, dan itu mengubahkan, firman itu benar-benar mengubahkan dalam kehidupan Kak Tere. Yuk kita meresapi firman Tuhan ini sungguh-sungguh, karena firman ini begitu luar biasa akan mengubahkan pola pikir kita. Dan saat pikiran kita diubahkan, itu masuk dalam hati kita, itu tertanam dalam hati kita, kemudian bertumbuh dalam kehidupan kita dan kita berbuah. Kita sampaikan berkat melalui perkataan kita. Kita menyaksikan kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan sudah mengubahkan hidup adik-adik dan juga hidup Kak Tere. Yuk kita akan berdoa buat firman ini. Kak Tere undang Kak Lita dan Kak Doris untuk berdoa bersama. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang sudah kami dengar melalui firman ini. Firman Tuhan-Mu sangat indah Tuhan, boleh kami dengar. Kami percaya hidup kami diubahkan Tuhan. Kami tidak takut lagi Tuhan. Segala kekhawatiran kami, segala ketakutan kami serahkan di bawah kaki Tuhan. Saat kami mau menyerahkan kepada Tuhan, hidup kami diubahkan. Kami adalah murid-murid Tuhan yang berkemenangan. Kami adalah disciple-nya Tuhan. Kami adalah kebanggaan Tuhan. Kami mau menjadi berkat buat orang lain melalui kesaksian kami, karena Tuhan sudah berperang untuk kami semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Kami terima firman-Mu ini Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Siapapun kami yang mendengar Tuhan, begitu pula mama papa kami Tuhan, orang-orang di sekitar kami Tuhan, teman-teman kami yang menghadapi situasi dalam keadaan seperti ini Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami menyerahkan kota kami Tuhan, kami menyerahkan keluarga kami Tuhan, kami menyerahkan teman-teman kami di sekolah Tuhan, kami menyerahkan guru-guru kami di sekolah Tuhan, kami menyerahkan negara kami Indonesia ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Semua yang ambil bagian, pemerintah, dokter-dokter, para medis, dan kami Tuhan yang ada di rumah sedang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Kami bersepakat, kami bersatu hati. Firman Tuhanlah yang mengubahkan hidup kami. Mujizat akan terjadi buat kota kami, buat bangsa kami, terutama buat hidup kami dan buat keluarga kami. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan. Berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, sama-sama katakan amin. Ya, yuk Kak Lita pengumuman untuk minggu depan. Oke adik-adik, Kak Lita mau ingatkan bahwa minggu depan kita akan ibadah live streaming lagi setiap jam berapa Kak? Jam 9 pagi. Jam 9 pagi, jadi jangan lupa minggu depan bangun lebih pagi. Yes. Berdoa dulu. Yes.
mandi, terus jangan lupa sarapan agar ibadahnya bisa berjalan dengan baik. Dan juga Karita mau ingatkan, tetap jaga kesehatan, tetap berdoa, dan tetap di rumah aja, jangan kemana-mana ya Kak ya? Iya, betul. Oke, sekali lagi sebelum kita selesai ibadah kita sama-sama yel-yel Disciple Kids ya Kak? Oke. Disciple Kids, yes